Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa langit selalu biru? Kenapa bumi terus berputar tapi kita nggak pernah merasa pusing? Kenapa hujan turun saat awan sudah berat, lalu tumbuhan tumbuh dari tanah yang kering? Sains bisa jawab semua itu. Dengan rumus, dengan teori, dengan hukum-hukum fisika. Tapi, kalau semuanya udah bisa dijelaskan secara ilmiah, masih perlukah kita percaya pada Tuhan? Dan, kalau Tuhan itu ada, di mana Dia saat semua hal di alam ini seolah bekerja sendiri? Banyak orang sekarang berpikir, kalau kita bisa menjelaskan segala sesuatu lewat sains, maka kehadiran Tuhan jadi nggak diperlukan lagi. Seolah-olah, semakin banyak yang kita pahami lewat logika dan eksperimen, semakin kecil ruang untuk kepercayaan dan iman. Padahal, itu seperti salah paham besar antara dua sahabat yang sebenarnya bisa saling mendukung. Bayangin begini, kamu lagi masak mie instan, air mulai mendidih, gelembung naik, asap mengepul. Secara ilmiah kita tahu, air mendidih karena mencapai suhu 100 derajat Celcius. Itu hukum fisika, ada penjelasan matematis di baliknya. Tapi, pertanyaan lain muncul. Kenapa kamu masak mie di awalnya? Jawabannya sederhana, karena kamu lapar. Nah, sains menjelaskan bagaimana air bisa mendidih. Tapi alasan mengapa kamu melakukan itu berasal dari kehendak, niat, dan makna. Sains dan makna adalah dua jalur yang berbeda, tapi saling melengkapi. Sains itu seperti peta jalan. Dia memberitahu kita kemana harus melangkah, tapi Tuhan adalah alasan kenapa kita ingin sampai ke tujuan itu. Sains bisa menjelaskan mekanisme kehidupan, tapi Tuhan memberi makna pada kehidupan itu sendiri. Sains berkata, bumi berputar karena ada gaya gravitasi dan momentum. Tapi Tuhan mengajarkan, kenapa kehidupan di bumi itu berharga, kenapa kita diberi waktu, dan kenapa kita harus menjaganya. Kita butuh sains agar tidak tersesat dalam ketidaktahuan, tapi kita juga butuh iman agar tidak tersesat dalam kesombongan. Karena secerdas apapun manusia, kalau hidupnya tanpa makna, semua itu tetap terasa kosong. Jadi, sains dan Tuhan bukan dua kutub yang bertabrakan. Justru, dalam kedalaman sains, seringkali kita menemukan jejak Tuhan. Dalam setiap rumus yang akurat, dalam setiap hukum alam yang tak pernah meleset, muncul pertanyaan yang lebih besar. Siapa yang membuat semuanya bisa sepresisi itu? Alam ini luar biasa rapi. Bukan cuma rapi, tapi nyaris sempurna. Matahari selalu terbit dari timur dengan cahaya yang cukup untuk menghangatkan bumi, tapi nggak sampai membakar. Air selalu tahu kemana harus mengalir. Dari gunung ke sungai, dari sungai ke laut. Dan hebatnya, dia nggak pernah berhenti. Tanpa GPS, tanpa perintah, tapi selalu mengikuti hukum yang sama, dari dulu sampai sekarang. Lihat tubuhmu sendiri. Di dalam dirimu, ada sistem rumit yang bekerja tanpa kamu sadari. DNA terus memperbaiki sel. Jantung berdetak, paru-paru bernapas, semua berjalan otomatis, tanpa perlu kamu pikirkan. Coba berhenti sejenak, dan tanya ke diri sendiri, kenapa semua ini bisa begitu konsisten? Kenapa alam nggak pernah kacau total? Siapa yang menjaga agar semuanya terus berfungsi seperti seharusnya? Kalau kita lihat sebuah jam tangan dengan roda kecil, jarum, dan mesin di dalamnya, kita langsung tahu ini pasti buatan tangan ahli. Nggak mungkin benda serinci ini muncul dari ledakan kebetulan. Apalagi alam semesta, dengan bintang-bintang yang punya jalur orbit sendiri, dengan tanaman yang tahu kapan harus tumbuh dan kapan harus gugur, dengan tubuh manusia yang jauh lebih kompleks dari komputer super canggih. Keteraturan ini terlalu sempurna untuk dibilang kebetulan. Kalau ada sistem pasti Albert ada Einstein perancang. pernah berkata, Kalau ada hukum semakin pasti aku ada memahami pembuat alam, hukum. semakin aku Ini percaya bukan pada sekadar kekuatan estetika yang lebih alam. tinggi. Ini adalah Pernyataan bukti ini keberadaan datang dari desainer seorang agung ilmuwan yang paling tidak hanya jenius di abad menciptakan ke-20. tapi juga Einstein terus bukan menjaga seorang teolog, keseimbangan semesta. dia ilmuwan.
Karena kekacauan lewat sains, lewat matematika, justru keteraturan adalah jejak Tuhan yang tertinggal. Dia merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar angka dan rumus. Dan Einstein bukan satu-satunya. Isaac Newton, yang menemukan hukum gravitasi, bukan menjadi ateis setelah tahu hukum alam. Sebaliknya, setelah ia menyelami rumitnya mekanika langit dan bumi, ia justru semakin tunduk pada kebesaran Tuhan. Bagi Newton, hukum gravitasi bukanlah tandingan Tuhan, tapi justru bukti dari keteraturan ciptaannya. Alam semesta ini terlalu sempurna untuk terjadi tanpa kehendak yang sadar. Lalu datang Al-Ghazali, seorang cendekiawan besar dalam Islam. Ia membawa perspektif spiritual yang mendalam. Ia berkata, bukan api yang membakar, tapi kehendak Tuhan yang membuat api bisa membakar. Apa artinya? Bahwa hukum alam itu bukan kekuatan absolut yang berdiri sendiri. Api membakar karena Tuhan mengizinkan api untuk membakar. Gravitasi menarik karena Tuhan menetapkan ia bekerja begitu. Sains menjelaskan pola, tapi kehendak Tuhan adalah sebab dari segala sebab. Dalam Islam, hukum-hukum alam disebut sunnatullah, yaitu jalan-jalan tetap yang Allah tetapkan agar dunia berjalan teratur. Layaknya sistem yang canggih, tapi tetap saja, di balik sistem, ada pemilik sistem. Jadi ketika ilmuwan meneliti galaksi, ketika fisikawan menghitung gelombang kuantum, mereka bukan sedang menjauh dari Tuhan. Justru, mereka sedang mendekati misteri terbesar. Mengapa semua ini bisa terjadi begitu indah dan teratur? Dan jawaban itu, bagi banyak pemikir besar dari timur hingga barat, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Tuhan. Mungkin Tuhan memang nggak selalu terlihat langsung, karena dia bukan tukang sulap yang harus tampil tiap detik. Mungkin justru, Tuhan hadir di balik setiap detik yang kita anggap biasa. Saat jantungmu berdetak tanpa kamu sadari. Saat matahari muncul lagi setiap pagi. Saat oksigen terus tersedia padahal kamu nggak pernah minta. Jadi Tuhan bukan pengganti pengetahuan. Dia adalah fondasi dari semua pengetahuan. Tuhan tidak menutup sains. Tuhanlah yang membuat sains mungkin terjadi. Pertanyaannya bukan lagi, Tuhan ada di mana saat hukum alam bekerja? Tapi justru, kenapa hukum alam bisa bekerja begitu rapi, kalau bukan karena ada yang mengaturnya? Kalau kamu setuju bahwa sains dan iman bisa berdampingan, klik like dan share ke teman-temanmu. Dan tulis di komentar, apa bukti paling nyata dari Tuhan yang pernah kamu rasakan dalam hidupmu?